Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir menjumpai Anda. Dan pemirsa, 1 minggu tepat Ramadan meninggalkan kita, bulan yang penuh ampunan dan juga keistimewaan. Namun ada bulan yang tidak kalah penting dan juga tidak kalah istimewa, yaitu bulan ini adalah bulan Syawal. Nah pemirsa, di siang hari ini pemirsa kita akan membahas bagaimana keutamaan bulan Syawal yang nanti akan dibahas oleh guru-guru kita, Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Kasif Her. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jati Indah, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 أسر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah menciptakan 1 tahun ada 12 bulan. Seiring dengan perputaran matahari yang telah dihitung melalui ketetapan secara fitrah oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bulan-bulan itu memiliki keistimewaan. Alhamdulillah kita duduk di bulan Syawal saat ini. Semoga bulan ini menjadi bulan yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa Damai Indonesiaku, Ramadan sudah pergi ya. Tapi bekasnya tidak boleh hilang. Sebab apa? Kebaikan wajib meninggalkan bekas. Tuntunan dari Ramadan mengajak kita kepada the final destination. Tujuan akhir. Apa? La'allakum tattaqun. Bulan yang penuh dengan pesan moral yang mengajak kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Otomatis datangnya Syawal adalah tuntunan sekaligus tuntutan dari Allah agar kita menjadi orang yang lebih baik. Jamaah pemirsa Damai Indonesiaku, setiap bulan ini memiliki makna dan keutamaan. Ada 12 bulan yang disebutkan oleh Allah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Dzulhijjah. Dan kita duduk di bulan Syawal. Apa keutamaan-keutamaan di bulan Syawal? Pertama, Rasulullah mengajarkan untuk tetap istiqomah dengan apa yang sudah Anda peroleh di bulan Ramadan. Apa istiqomah yang pertama? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang kemarin puasa Ramadannya dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka dosa Anda sudah diampuni loh. Maka keistiqomahan yang pertama adalah melengkapi Ramadan dengan datangnya bulan Syawal. Menyempurnakan Ramadan dengan datangnya bulan Syawal. Hadis riwayat Tirmidzi, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ala adzulluka ala abwabil khair.
Jelaskan kepadaku amalan-amalan yang membuka pintu-pintu kebaikan. Asyamu junnah. Puasa adalah perisai. Maka dikatakan asyamu junnah. Yang harus kita lanjutkan di bulan Syawal ini adalah menjaga ibadah puasa. Terutama puasa sunnah. Ibu, apa manfaatnya puasa sunnah? Hadis riwayat Bukhari. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Tidaklah engkau mendekatkan diri kepada Tuhanmu bin nawafil. Pada ibadah-ibadah sunnah hatta ahibbahu. Melainkan Allah akan jatuh cinta padamu. Wow. Halo. Apa ibu tidak suka ketika Allah jatuh cinta padamu? Suka kan? Nah, amalkan hadis ini. Wa ma yazalu abadi yataqarrabu ilayya hatta bin nawafil. Jadi Allah tidak akan mencintai kita sampai Anda melanjutkan perjuangan itu dengan menjalankan ibadah bin nawafil sunnah. Ketika Anda mengerjakannya hatta ahibbahu, Allah akan mencintai Anda. Apa prioritas kita yang pertama? Puasa. Yakni puasa Syawal. Man soma Ramadana thumma atsba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan thumma atsba'ahu sitta, menjalankan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka Anda seolah-olah berpuasa 1 tahun. Wow. Keren gak guys? Keren kan Besti? Ternyata cukup 6 hari Bapak Ibu, cukup 6 hari Anda di hadapan Allah menjalankan ibadah 1 tahun. Wow. Mantap. Yang kedua, tetap berpegang teguhlah kepada ibadah solat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra 79. Kita diajarkan sebulan untuk solat tarawih, betul? Itu namanya solat malam, betul. Dan Nabi berkata afdalus solati ba'dal faridah solatul lail. Solat yang utama setelah 5 waktu adalah ibadah solat malam. Kenapa Anda dan saya diajarkan sebulan penuh mutlak menjalankan ibadah solat malam? Agar kita terbiasa mengistimewakan solat tahajud. Maka tolong jaga baik-baik. Tahajudnya pegang baik-baik. Karena ibadah ini akan mengantarkan kita pada keberkahan dunia akhirat. Intinya adalah amalan pertama di bulan Syawal, kemuliaannya adalah istiqomah dengan ibadah. Ibadah yang sudah Anda raih. Bekasnya tolong pertahankan, jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, Syawal itu bulan kemenangan. Ya enggak? Kalau sudah menang jangan kalah lagi guys. Ya enggak Bu? Ibu udah menang nih, wah menang gue. Jangan kalah lagi. Habis Ramadan kumat lagi nafsunya. Habis Ramadan tambah lagi dosanya. Itu namanya bukan bulan kemenangan, tapi bulan kebangkrutan, betul? Yang ketiga, makna dari bulan Syawal adalah bulan silaturahim. Minal aidin wal, maafkan lahir. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Ukhuwah tetap dijaga ya Bu. Silaturahim dijaga, hati dijaga. Sampai kita kembali kepada Allah. Wa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah beribadah kepada Tuhanmu sampai engkau menemui ajalmu. Semoga tetap menang dan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Pemirsa, menyempurnakan bulan Ramadan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itu adalah salah satu keutamaan dan juga keistimewaan di bulan Syawal. Lantas amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Syawal? Selain juga menyambung tali silaturahim tadi seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Kasif Her di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Baik, terima kasih pemirsa, masih dalam Damai Indonesiaku TV One, dan pemirsa mengumandangkan takbir sebagai rasa syukur kita setelah kita berpuasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan adalah salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal. Lantas amalan apa saja selain melakukan puasa sunnah selama 6 hari? Nanti akan dijelaskan guru kita Ustadz Kasif Her, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Syawal. Ustadz Kasif Her, kami persilakan, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya bangga-banggakan guru kita, ustadz kita yang luar biasa hari ini penampilannya. Insyaallah kita doakan ya, Ustadz Riza Muhammad bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini jawab salamnya lemes tadi, apa masih puasa? Ya, alhamdulillah. Setelah kita 1 bulan menahan lapar, menahan haus, Allah izinkan kita untuk makan. Allah izinkan kita untuk minum. Kata Rasulullah SAW, al-id as-sawm yawma tasumun, wal-id yawma tuftirun, wal-fitru yawma tuftirun. Yang disebut Ramadan ketika seluruh kaum muslimin puasa. Yang disebut dengan lebaran, seluruh kaum muslimin buka puasa. Makanya diharamkan kita makan di hari hak Idul Fitri. Hari haknya kita diharam, kan gak boleh puasa. Karena untuk merayakan kemenangan kita, ini hari bergembira. Ini hari senang-senang, hari berbahagia. Wabil khusus 1 Syawal. Tahu gak bulan Syawal itu bulan senang-senang. Sampai Benyamin Syuaib bikin lagu tentang bulan Syawal. Benyamin Syuaib ini luar biasa, almarhum. Gimana lagunya? Saya akan nyanyikan. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Jangan menangis aja, bulan Syawal dikawinin. Tepuk tangan dong. Bulan Syawal itu bukan bulan kesedihan, tapi bulan kegembiraan. Buktinya apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya dinikahi Rasulullah di bulan Syawal. Dan Rasulullah membina rumah tangga. Ingat, Rasulullah ketika menikah dengan Aisyah, tidak langsung Rasul tinggal 1 rumah, 1 atap. Tapi tunggu Aisyah dewasa dulu baru Rasul 1 atap. Itu di bulan Syawal. Makanya yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha apa? Bulan Syawal banyak ngawinin orang. Wahai engkau yang pacaran, wahai engkau yang lagi jatuh cinta, pilihlah bulan Syawal untuk menikah. Tidak ada obat buat 2 orang yang saling mencintai kecuali nikah. Pacaran itu penyakit. Pacaran itu apa? Penyakit. Ya, mau tahu obatnya apa? Bukan pacaran. Obatnya adalah KUA. Aku, kau, KUA. Makanya ibu kasih tahu sama putri-putri kita. Laki-laki sejati bukan laki-laki yang bilang I love you. Tapi laki-laki yang sejati yang mengatakan kepada ayahmu, saya terima nikahnya. Keren gak Bu? Ini kenapa melotot ini? Apa mau dikawini? Ya, bulan Syawal itu bulan nikah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Para ulama menjelaskan kenapa bulan Syawal ini bulan pernikahan. Karena dulu orang kafir jahiliyah itu banyak hidup dengan khurafat. Hidup dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Apa itu keyakinan mereka? Bulan Syawal ini bulan sial. Di bulan Syawal itu bulan sial. Bahkan mereka mengatakan apa? Lihat aja tuh unta. Unta itu mengepakkan ekor-ekornya. Saking gak mau dikawinin sama unta jantan. Bulan sial. Tapi Islam datang memecahkan, meruntuhkan pemahaman khurafat. Ingat, tidak ada keburukan yang terjadi kecuali atas izin Allah. Wal kul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang menimpa kami kecuali sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kesialan itu bukan karena bulan. Ingat, dosamu bisa jadi karena dosa kita ketimpa sial. Makanya selalu baca, mau nggak biar hidup kita nggak sial? Mau nggak diajarin? Mau tahu aja, mau tahu banget?
Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Tuh doanya pendek. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali darimu ya Allah. Dan tidak ada kesialan kecuali semua atas dosa kami, atas izinmu. Kita lagi naik motor, mohon maaf, kemudian jatuh. Jangan menyalahkan motornya. Oh mungkin ada sholat yang saya tinggalkan. Kemarin Ramadan saya tarawih rajin. Saya duduk di paling depan. Setelah Ramadan meninggalkan sholat. Nggak baca Quran lagi, akhirnya apa? Kena musibah, bisa jadi. Karena dosa-dosa kita. Maka bulan Syawal ini bulan taubat. Bulan kita istiqomah. Pengen tahu nggak sih amal Ramadan kita diterima Allah atau ditolak? Caranya gampang. Caranya ketika Ramadan selesai kita mampu melanjutkan kebaikan, amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Tapi ketika Ramadan rajin, Syawal males ibadah kepada Allah, ini tanda sinyal amal kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Waktu tarawih saya mau nanya di sini kemarin, nyarinya imam yang ekspres apa imam yang lama? Kalau imamnya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung ibu langsung bilang begini. Ini imam favorit. Ketika imamnya panjang tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hati ngomong, iki imam gendeng. Na'udzubillahi min dzalik. Lah, kita diciptakan Allah untuk ibadah, bukan untuk main-main. Bahagia kita dekat sama Allah. Kalau jauh dari Allah tidak bahagia. Ramadan mengajarkan arti kepada kita. Kunci kebahagiaan seorang muslim ketika dia dekat dengan Allah. Ketika dia jauh dari Allah, jauh dari kebahagiaan. Hidupnya kosong, kering, hampa. Tanaman itu perlu disirami agar tumbuh. Punya kelapa sawit, ditanemin, dikasih bibit, dikasih pupuk. Betul apa betul? Berbuah. Kalau enggak ditanemin, enggak dikasih bibit, nanti bisa gagal panen. Begitupun iman. Tanami iman kita, sirami dengan ibadah kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, berkumpul bersama orang soleh, selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan ke hati, Engkau yang memiliki hatiku ya Allah. Hati kita ada di dua jemarinya Allah. Allah bisa gelincirkan hati kita. Tapi kita minta sama Allah, minta tolong ya Allah, jangan gelincirkan hati kami dalam kemaksiatan. Tetapkan hatiku selalu dalam ibadah kepadamu. Tetapkan hatiku dalam istiqomah di jalanmu. Ya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk ya muqallibal qulub semuanya. Libal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa balasan orang yang istiqomah? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan dirinya Tuhan saya Allah, kemudian istiqomah beribadah kepada Allah sampai mati. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa janji Allah? Ketika sakratul maut, Bu, kita takut. Saya yakin di sini semuanya takut mati. Betul apa betul? Mau nggak mati hari ini? Nah, tuh takut mati. Gak usah takut orang istiqomah. Ketika sakratul maut, nanti malaikat ada di kepala dia. Kata malaikat, udah kamu masuk surga. Tuh surga disiapkan sama kamu. Sudah, karena kamu Ramadannya rajin, kamu terawihnya nggak lepas, khotam Quran, sodakoh, bayar zakat, kamu sayang sama orang tua, gak usah takut. Balasan istiqomah kamu apa? Surga. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Kashif Her. Selain bulan menguji keimanan atau juga bulan menguji keistiqomahan, itu mungkin yang bisa disebutkan yaitu diantaranya keutamaan bulan Syawal. Setelah kita 1 bulan penuh kita khusyuk beribadah selama bulan Ramadan, apakah di bulan Syawal ini kita masih istiqomah atau kita masih khusyuk dalam beribadah? Ini yang menjadi pertanyaan dan juga perenungan bagi diri kita semuanya. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab, namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak
White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Damai Indonesiaku, kami kembali untuk berbagi-bagi keberkahan. Masya Allah. Seperti biasa, White Coffee kali ini menyediakan 1 juta rupiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Kira-kira di bulan Syawal ini dapat 1 juta rupiah, enak gak sih? Enak lah, lumayan. Yang bisa menjawab pertanyaannya cukup angkat tangan maju ke depan. Kalau benar 1 juta siap dibawa pulang. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 amalan sunnah di bulan Syawal. Nah, silakan Mbak. Sebelah kanan saya Mbak, Masya Allah. Mbak semangat banget kayaknya mau menjawabnya. Silakan diambil mic-nya dulu. Introducing untuk memperkenalkan diri, siapa namanya Mbak? Putri Aliza. Putri. Oke Putri, sebutkan 2 amalan sunnah di bulan Syawal. Yang pertama silaturahmi atau silaturahim, yang kedua puasa Syawal. Takbir, Allahu Akbar. Jawabannya benar dan berhak mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan Masya Allah kita masih dalam suasana Syawal, suasana Lebaran. Untuk itu kita mengangkat tema berkaitan dengan apa saja keutamaan di bulan Syawal, termasuk juga amalan-amalan saja di bulan Syawal. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita Ustadz Kasifir dan juga Ustadz Riza Muhammad. Namun saya yakin banyak pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah di sini. Ada jamaah bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan. Kami persilakan dari jamaah para ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Siapa dulu yang sudah disiapkan mic-nya, boleh berdiri? Oke, disebutkan namanya dan disampaikan pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina Herman, merupakan jemaah Ummahat Masjid Al-Furqon. Ya. Yang ingin saya sampaikan Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Syawal merupakan bulan kemenangan bagi seluruh umat yang bertakwa. Seluruh umat manusia yang bertakwa, karena dalam 1 bulan itu sebelumnya kita telah menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk mempertahankan ketakwaan kita di bulan-bulan berikutnya, karena iman kita itu kan kadangkala naik dan turun. Jadi bagaimana kiat yang harus kita sampaikan. Kedua, di bulan Ramadan kita mungkin ada ketinggalan saum dikarenakan sakit ataupun yang lainnya. Sedangkan keutamaan di bulan Syawal itu salah satunya kita menjalankan saum Syawal. Bagaimana, apakah yang kita lakukan saum Syawal dulu atau kita mengganti saum Ramadan? Baik. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Ustadz Riza, yang mana dulu yang mau dijawab? Pertanyaan kedua apa yang pertama? Semuanya saya jawab. Masya Allah, silakan Ustadz Riza, boleh bersama saya di sini. Masya Allah, ternyata apa yang dikatakan oleh ulama Abu Bakar Al-Bakhli menggabungkan 3 keutamaan bulan ini, satu bentuk cara mengistiqomahkan kesuksesan Anda. Sebab setelah Ramadan Anda cuma mendapatkan 2 gelar. Puasanya diterima atau puasanya gagal total. Abu Bakar Al-Bakhli mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, bulan menanam. Yang kedua, Syahrul Sa'ban, Syahrul Sakizar'i, bulan menyiram tanaman. Yang ketiga, Syahrul Ramadan, Syahrul Hisadul Za'ri, bulan menuai hasil. Jadi kalau ingin Ramadannya sukses dan diterima dan bisa berjaya meninggalkan bekas tahun-tahun berikutnya tetap pada kebaikan, Anda harus mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Bukankah Anda berdoa yang diajarkan Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Coba Anda renungkan. Kenapa doa ini merupakan 3 in 1? 3 dalam 1. Berkahi aku di bulan Rajab. Berkahi aku di bulan Sya'ban. Wa balighna. Pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Berarti orang yang mau Ramadannya berhasil, latihannya sudah dimulai dari bulan Rajab. Mohon maaf saudara-saudara, kalau Rajab dan Sya'ban Anda terlalaikan, tidak fokus, maka saya yakin Ramadan Anda gatot alias gagal total. Akibatnya ibu cuman khusuk di bulan Ramadan. Tapi itu pun awal-awal saja. 2 minggu di awal, 3 minggu tawaf Anda sudah mulai pindah jamaah. Pindah kemana? Mall. Yang diburu bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Diskon. Itu sudah akhir-akhir Ramadan kacau, ya enggak? Enggak usah jauh-jauh deh Pak. Umat Islam ini akhir-akhir Ramadan sudah kacau Pak. Kenapa? Taharrau Lailatul Qadar. Berburulah Lailatul Qadar. Harusnya di akhir Ramadan Anda khusyuk. Singkirkan duniamu. Fokus kepada ibadahmu. Tinggalkan materimu karena untuk Allah. Tapi kebalikannya. Coba survei membuktikan. Di manakah pusat sentral umat Islam saat menjelang lebaran? Masjid atau mall? Tapi semoga tidak terjadi. Ya ibu, jawabannya adalah harusnya dari Rajab dan Sya'ban sudah Anda persiapkan. Agar apa? Ramadanmu menuai panen dan hasil yang baik. Yang kedua, mana yang diutamakan wajib dengan sunnah? Ya wajib lah. Ya enggak? Kalau ibu punya hutang, ya cukupkan bilangannya. Kalau puasanya tidak puasa seminggu, berarti bayar dulu hutang seminggu. Ya enggak? Kan Syawal itu masih 1 bulan. Habis seminggu lanjut puasa sunnah Syawal 6 hari. Khalas. Karena bagaimanapun keutamaan yang wajib diutamakan. Syawal puasa sunnahnya baik, tetapi tetap duduk pada predikat hukum sunnah, bukan wajib. Yang Ramadan dan yang harus mengkodok itu adalah kewajiban, maka yang didahulukan kewajibannya dulu. Setelah itu langsung 6 hari. Insya Allah begini lebih baik dan lebih diutamakan. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Terima kasih. Nah, kemudian kami persilakan nanti Ustadz Kasifir akan memberikan jawaban. Kami persilakan kepada jamaah bapak-bapak yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri. Yang mana ini? Yang sudah disiapkan mic-nya. Baik, disebutkan namanya dan kemudian disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya Pak Ustadz. Tadi dijelaskan dengan bahwa Bapak siapa tadi? Edi Sudrajat. Pak Edi Sudrajat. Edi Sudrajat dari Al Furqon. Alhamdulillah, silakan Pak Edi. Dijelaskan bahwa orang yang berpuasa dan sholat malam akan mendapat tatakun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Nah, ini hampir mirip tapi beda. Gimana caranya marwah daripada puasa ini bisa dilanjutkan ke bulan Syawal ini? Marwah puasa. Biasanya bulan puasa itu kita sholat malam, sholat tarawih itu di masjid. Di masjid beramai-ramai atau berjemaah. Nah kemudian setelah sholat tarawih kita di sini ada 3 kelompok baca Al-Quran. Tingkat cepat, sedang sama lambat. Dibagi 3 di sini. Okay. Nah, kemudian itu kan berarti berjamaah beramai-ramai. Yeah. Nah, kemudian juga setelah akhir Ramadan kemarin, terakhir 10 hari kita mengadakan itikaf dan beramai-ramai juga di masjid. Baik. Nah ini gimana kita melaksanakan marwah puasa ini bisa Ramadan ini kita bisa dibawa ke bulan Syawal. Baik. Tapi sendiri Pak Ustadz ini yang jadi beratnya. Biasanya udah mempertahankan kebersamaan jamaah gitu, itu ya di bulan Syawal. Udah ada rendang apa segala macam. Nah ini yang jadi berat itu. Yang jadi notnya rendangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang perlu jadi catatan adalah sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan ya Pak ya, bukan di bulan Syawal. Baik, silakan Ustadz Kasifir boleh menjawabnya.
Masya Allah, ini yang bertanya insya Allah orang istiqomah. Pak Edi Sudrajat, istiqomah itu berat Pak, makanya balasannya surga. Kalau mau ringan namanya istirahat. Masya Allah, makanya berat istiqomah memang. Ya mudah diucapkan tapi sulit untuk diimplementasikan, untuk dilakukan. Maka nasihat dari diri saya Pak, yang pertama cari teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Jangan salah memilih teman. Karena teman ini kata syair Arab, inna sahiba sahibun. Sahib itu, teman itu menarik. Bisa menarik kita kepada kebaikan, bisa menarik kita kepada keburukan. Cari teman-teman yang rajin saum, Senin Kamis. Cari teman-teman yang mau puasa Syawal. Cari teman-teman yang hobinya baca Quran. Bapak jadi ahli Quran. Ibu berteman sama tukang gosip jadi biang gosip. Betapa teman itu punya peranan ya. Ada sahabat kecil Nabi, teman kecil Nabi bukan sahabat ya. Teman kecil Nabi Muhammad sempat masuk Islam, akhirnya murtad. Bahkan memerangi Islam, mati di dalam kekafiran. Ya, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bapak catat nama ini Masya Allah ya. Uqbah bin Abi Mu'aid sempat masuk Islam. Tapi gara-gara punya besti orang tidak baik. Siapa bestinya? Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf. Dia bilang begini, Uqbah, saya dengar kamu sudah masuk Islam. Kalau kamu masih bersahabat sama Muhammad, lu gue N. Ini orang Arab apa orang Bekasi? Ya, apa kata Uqbah? Oh tadi saya pura-pura masuk Islam. Lihat, dahsyatnya teman bisa memudarkan keimanan. Dahsyatnya kawan bisa membuat kita taat jadi maksiat. Uqbah akhirnya memilih berteman. Oh kalau berteman sama Nabi Muhammad, saya harus baca Quran, harus sholat rajin di masjid, saya harus berjihad dengan harta dan jiwa. Kalau sama Abu Jahal enak, bisa nongki. Nongki apa tuh? Nongkrong. Bisa nauzubillah berzina, enak ada cewek. Ada kebahagiaan, kesenangan dunia. Kalau Muhammad mah gak asik. Gak seru, kata Uqbah. Akhirnya dia memutuskan untuk berteman dengan Abu Jahal. Dia datang ke Nabi Muhammad Pak. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, kafartu bidinik. Saya ingkar sama agamamu, Islam. Dan diludahi wajah Nabi Muhammad. Kurang ajar gak Bu? Kurang hajar apa? Kurang hajar. Gak beretika. Kepada Nabi Muhammad, Nabi akhirnya mengangkat tangan, qatalallahu Uqbah. Semoga Allah membunuh Uqbah. Dan benar, di perang Uhud, Uqbah terbunuh dalam barisan orang-orang kafir Quraisy. Ini pelajaran buat saya, buat Bapak. Cari circle yang soleh, pertemanan yang baik. Jangan punya tagline, oh saya mau bersahabat sama siapa saja. Ingat, iman kita ini kadang naik, kadang turun. Punya besti rajin majelis taklim, genggam tangannya. Tolong ya, kalau ada pengajian ajak saya. Jangan lupakan saya dalam doamu. La tansani. Umar bin Khattab Bu, kalau ada yang pergi, Umar selalu ngomong ke temannya, la tansani min du'aika. Jangan lupain saya dalam doa kamu. Sebut Umar supaya istiqomah. Sebut Umar agar selalu dalam hidayah Allah. Kita butuh teman seperti ini Pak ya. Kan ada hadis Nabi ya, kalau berteman dengan penjual minyak wangi, ibu pernah nggak ke Condet beli minyak wangi? Ibu kalau lihat saya wajah-wajah Condet nggak? Kalau ada balon Bu, saya meledak dekat hidung saya. Apa yang dikatakan penjual minyak wangi ini, nggak usah beli, cobain dulu. Betul apa betul? Wangi badan kita. Itulah perumpamaan berteman dengan orang soleh, berkah hidup kita. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan, nazarul mu'min yajlul qalb. Kita melihat orang beriman saja nih, itu membersihkan hati. Bagaimana kalau kita berteman? Minta dong, kita traktir nggak apa-apa. Kita ajak jalan-jalan orang soleh, dekat akrab. Jadikan besti orang soleh dalam kehidupanmu. Insya Allah semangat Ramadan kita sampai akhir hayat. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Kasifer. Masya Allah, ini langsung balik ke condet ini Ustadz ya. Baik, itulah yang dikatakan dalam syair, salah satu syair Wali Songo ya kalau nggak salah ya. Wong kang soleh kumpulono ya. Jadi kita
diharapkan untuk dekat dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita dimudahkan atau didekatkan dengan orang-orang soleh dan juga orang-orang baik di antara kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pemirsa, kita masih ada 1 atau 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Keutamaan bulan Syawal, pemirsa, itulah tema yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini dalam program Damai Indonesiaku. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah, kita masih dalam segmen tanya jawab. Kami persilakan ada jamaah yang sudah siap. Ada ukhti terlebih dahulu. Boleh silakan berdiri dan diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan. Silakan. Kameranya di sana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Azizah, saya remaja putri dari Jamaah Al-Furqon Jatiugul. Izin bertanya Pak Ustadz, untuk puasa Yaumul Bid, apakah niatnya bisa digabungkan dengan puasa Syawal? Itu saja pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aziza. Penggabungan niat puasa Ustadz, silakan Ustadz Riza. Iya, Masya Allah. Semakin banyak melakukan ibadah sunnah semakin baik loh. Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Secara syariat Anda punya kontrak kepada Allah. Inilah yang disebut transaksional yang harus dijalankan. Kontrak yang pertama adalah hidupmu diciptakan memang untuk ibadah. Jadi kalau memang hidup kita banyak dengan ibadah, wajar dong, iya enggak? Lebih banyak baca Quran daripada main handphone. Betul? Kenyataannya? Lebih banyak main handphone daripada baca Quran. Jadi semakin banyak melakukan ibadah baik. Nah sekarang bagaimana meletakkan fungsi ibadah? Ketika menggabungkan yang sunnah ketemu dengan yang sunnah. Contoh, sudah terbiasa dengan puasa al-yaum saum, al-yaum iftar. Sehari puasa, sehari berbuka atau yang disebut dengan puasa Nabi Daud. Ini puasa yang paling tinggi nih guys. Ibu, puasa yang paling tinggi. Artinya kalau lagi puasa itu digabungkan saya puasa Daud, puasa Syawal plus kebetulan Ayamul Bid, apakah bisa? Jawabannya bisa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Niatmu yang akan mengantarmu menuju Allah. Jadi penggabungan antara ibadah sunnah dengan ibadah sunnah lainnya di satu hari itu hukumnya boleh. Tetapi menggabungkan ibadah wajib dengan ibadah sunnah itu yang tidak boleh. Tadi ada pertanyaan, kalau saya puasa Syawal plus bayar hutang boleh nggak? Enak dong, ya nggak? Nggak bisa, karena secara hukum yang wajib ditunaikan terlebih dahulu. Sedangkan yang sunnah apabila ketemu dengan sunnah hukumnya boleh. Jadi intinya boleh. Boleh, baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawabannya. Kami persilakan kepada jamaah ikhwan, boleh berdiri. Baik, diperkenalkan namanya dan diajukan pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Komarudin, jamaah dari Al-Furqon. Pertanyaannya, kenapa bulan ini disebut bulan Syawal dan peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Syawal? Kedua, apakah puasa sunnah Syawal itu harus berurutan? Apakah bisa tidak berurutan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbabun nuzul nih Ustaz bulan Syawal. Silakan Ustaz Kasif. Ya. Berdiri Pak? Ya, bersama saya sini Ustaz. Biar saya nggak sendirian nih. Oh Masya Allah. Tapi tinggian antum nih Ustaz ya. Masya Allah. Tapi tinggian kemuliaan. Ya Allah, ya Allah, silakan Ustaz. Ya, Masya Allah Ustaz Sofyan, Bapak yang saya muliakan, saya hormati. Bulan Syawal bukan bulan haram. Akan tetapi dia bulan di tengah-tengah antara Ramadan dan bulan haram. Sehingga untuk mencapai bulan haram kan kita harus persiapan. Ingat bulan haram di dalam Islam, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah,
Muharram ini bulan haram. Nanti kan setelah Syawal bulan apa? Setelah Syawal bulan? Ini kenapa pada bengong ini? Setelah bulan Syawal bulan Zulqa'dah, bulan haram. Ya, arba'atun hurum yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah tadi. 4 bulan yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Syawal ini jangan kita kotori dengan maksiat. Jangan kita kotori dengan perbuatan dosa. Kenapa? Sebentar lagi Anda akan di bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melakukan maksiat di bulan haram, dosa kita dilipat gandakan azab. Kalau kita melakukan pahala, pahala kita dilimbat gandakan kebaikannya. Pilihan ada di tangan kita. Makanya Allah selalu mengingatkan kita di bulan haram ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan di bulan haram ini kamu berbuat dosa, karena dampaknya dahsyat. Pahala dilipat gandakan, kebaikan, dosa dilipat gandakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi peristiwa apa tadi saya sudah sampaikan ya, Bapak yang dimuliakan Allah, pernikahan Rasulullah dan Aisyah di bulan Syawal ini peristiwa besar. Peristiwa besar karena Aisyah ini istri yang paling dicintai Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapa orang yang paling kamu cintai? Rasulullah menjawab Aisyah. Sampai-sampai lagunya hits kan? Aisyah, romantisnya cintamu. Nah, Ibu dapatkan album lagu saya di toko material terdekat. Ya, jadi jawabannya singkat, simple, nggak usah bertele-tele. Bulan Syawal ini bulan yang memiliki persiapan untuk di bulan haram. Yang namanya mobil sebelum jalan harus dipanasin. Punya motor kalau nggak dipanasin rusak. Pemanasan sebelum bulan haram. Syawal itu artinya peningkatan. Ramadan kita sudah taubat, baca Quran, Ramadan sudah baik, Syawal ningkat lebih baik lagi. Ramadan ahli sedekah, Syawal ahli sedekah. Maka dahsyatnya Pak, ini mungkin banyak orang yang belum tahu. Ternyata Rasulullah SAW pernah i'tikaf di bulan Syawal 10 hari. Jadi para ulama mengatakan di situ mungkin Rasulullah tidak i'tikaf di Ramadan, akhirnya i'tikaf di Syawal. Jadi pernah satu momentum Nabi kita Muhammad SAW i'tikaf di bulan Syawal. Ini juga menunjukkan kepada kita, i'tikaf itu nggak harus Ramadan. Tapi kalau Ramadan untuk dapat Lailatul Qadar, di bulan lain untuk dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf bulan Ramadan bagus, terbaik, tapi boleh dilakukan di bulan lain, bulan Syawal i'tikaf, bulan Zulqa'dah juga i'tikaf. Itu. Satu lagi tadi pertanyaannya, apakah puasa Syawal? Oke, Pak, jawabannya Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Jadi di bulan Syawal nggak harus berurutan. Yang haram tanggal 1 Syawal, tanggal 2 puasa. Wah, saya capek, masih banyak tamu, nggak apa-apa. Bapak puasanya di tanggal 6 Syawal. Nanti puasa lagi tanggal 7. Jadi boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Yang penting di bulan itu dia. Baik, terima kasih Ustadz Kasifer, boleh duduk kembali. Nah, ini menjadi satu wawasan buat kita semuanya. Ternyata salah satunya adalah bisa melakukan iktikaf di bulan Syawal. Inilah salah satu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih membahas tentang keutamaan bulan Syawal. Nah, masih ada satu segmen untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah ibu-ibu. Boleh berdiri Ibu untuk menyebutkan namanya. Oke, Ibu. Ibu, silakan. Oke, masih ngobrol. Masih mendiskusikan pertanyaan ini sepertinya. Boleh dikenalkan namanya Ibu, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anggraini dari Jamaah Masjid Al-Furqon. Ada yang mau saya tanyakan Ustadz. Ya. Ustadz tadi bilang bulan Syawal itu bulan untuk silaturahmi ya. Ya. Nah kalau misalkan kita silaturahminya nggak mesti pulang kampung daerah sini, yang penting sama saudara. Ya. Atau silaturahmi dengan yang lainnya, tapi tidak terlalu sering gitu. Boleh nggak Ustadz? Silaturahmi kan bisa dipakai dalam maksudnya dalam tetangga sekitar gitu ya. Dalam bulan-bulan berikutnya bisa. Okay. Apakah mesti di bulan Syawal ini emang mesti silaturahminya tuh mesti yang harus pulang kampung? Tapi Ibu punya kampung? Gitu.
Enggak punya. Nggak punya, makanya nggak pulang. Baik, terima kasih Bu Fitri Anggra ini untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau pulang kampung, nggak punya kampung Ibu? Silakan Ustaz Riza. Rasulullah menjelaskan 4 kaidah penghuni syurga. Yang pertama, ya ayuhan nas asfus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, jaga silaturahim. Yang ketiga, wa'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar. Dan sallu bil lail wan nasu niyam, salatlah tahajud, tadkhulul jannata bisalam, maka Anda akan masuk surga dengan penuh keberkahan. Silaturahim itu berarti menyambung yang putus basti. Kalau Anda berkunjung ke rumah teman baik, itu bukan silaturahim, namanya anjang sana. Yang namanya sila, menyambung, rahim, kasih sayang. Kata sambung diawali dengan kata putus. Tidak akan ada sambung sebelum putus. Maka sebenarnya silaturahim adalah menjenguk musuh-musuhmu. Wow. Siapa yang putus dengan Ibu Fitri? Orang mana yang putus hubungan dengan Anda? Tetangga mana yang tidak bertegur sapa? Itu silaturahim. Kalau kita datang sama bestie kita yang baik, ya biasa aja kali, ya nggak ada tantangannya. Nah, silaturahim di sini adalah mempererat kembali yang serenggang, mempersatukan kembali yang putus. Maka usahakan cari yang putus-putus dulu untuk disambungkan kembali. Nah, apakah harus mudik? Enggak juga, karena sunnah tidak ada mudik. Mudik adalah tradisi dan kebiasaan. Kalau enggak punya uang, kita tidur saja. Masya Allah, baik. Menyambung kembali tali kasih sayang. Itu tadi yang menjadi quotes atau notes yang bisa kita menjadikan patokan ya. Terima kasih Bu Fitri. Berikutnya kami persilakan, nanti akan dijawab oleh Ustadz Kasif. Silakan Pak, boleh berdiri untuk disebutkan namanya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Bunyamin, Jamaah Al-Furqon. Mau menanyakan masalah apakah hakikat puasa sunnah di bulan Syawal? Ada 6 hari di bulan Syawal itu yang keutamaan di bulan Syawal itu. Hakikat puasa sunnah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bunyamin. Silakan Ustaz, sambil duduk aja. Ya, Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mungkin ibu-ibu sebagian ketika Ramadan pasti ada masa di mana ibu tidak puasa, betul apa betul? Namanya haid ya. Kemudian bagaimana dong? Saya nggak bisa puasa Syawal dong. Saya fokus sama qadha. Ya, ternyata ibu bolehnya kita puasa sunnah Syawal dulu baru qadha. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Karena Syawal itu terbatas. Sementara mengqadha saum bisa di bulan selanjutnya. Karena fadilahnya luar biasa ini. Puasa sunnah 6 hari. Ini lihat apa kata Nabi SAW, tolong diperhatikan ya. Supaya kita yang masih ada kesempatan di Syawal bisa dapat pahala ini. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutin dengan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seperti puasa setahun penuh. Siapa di sini yang bisa tiap hari puasa 360 hari? Ada yang bisa? Senin Kemis saja jarang, betul? Tapi luar biasa ini Syawal Pak. Dapat 6 hari aja di bulan Syawal dapat pahala seperti puasa setahun. Karena fadilahnya yang begitu besar, ya. Ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah ya Pak, ulama Malikiyah itu membolehkan qadhanya ditunda karena mengejar tadi pahala Syawal. Ya itu jawaban dari saya Pak. Adapun ya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat wah harus qadha dulu karena qadha itu wajib. Ya qadha itu wajib sementara Syawal itu sunnah, itu juga boleh. Silakan milih pendapat yang mana. Kalau saya lebih cenderung ke mayoritas yang bolehnya Syawal 6 hari sunnah, kemudian kita ganti qadha di bulan selanjutnya karena ini cuma di bulan Syawal, limited edition, limited gitu, terbatas waktunya, hanya di bulan Syawal pahala untuk dapat puasa setahun penuh.
Itu ya ayahanda ya. Itu demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Ustadz Kasifes atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Ustadz Riza Muhammad atas jawaban, dan ini menjadi ilmu buat kita, menambah keimanan kita tentunya tentang keutamaan di bulan Syawal. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mewakili kru yang bertugas saya Muhammad Sofyan, pamit undur diri, dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lana ba'da Ramadan. Allahumma barik lana fi Syawal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajzi wal kasal. A'udzu bika minal jubni wal bukhl. A'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala tu'atika wa ahsin amali waghfir li. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.